Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan yang bahagia ini, saya akan menunjukkan penilaian dari dosen di mana untuk tridharma bidang pengajaran, yakni saya akan mengajar mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Di mata kuliah ini capaian pembelajarannya yakni pada unsur sikap, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian di unsur keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian di keterampilan khusus, yakni mendiseminasikan karya akademik dalam bentuk publikasi yang diunggah dalam laman perguruan tinggi atau jurnal bereputasi. Dan unsur yang terakhir, unsur pengetahuan, menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif, dan sistematis, serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non-akademik. Dalam CPL ini atau capaian pembelajaran ini ada 4 turunan yang dikatakan sebagai capaian pembelajaran mata kuliah, yakni yang pertama menguasai konsep teoritis desain penelitian kuantitatif untuk tujuan peningkatan proses pembelajaran. Kemudian kedua, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian yang ketiga, mampu secara kreatif, analitis dalam merancang penelitian kuantitatif dengan metodologi yang benar dan mengimplementasikan penelitian kuantitatif untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Kemudian yang terakhir, yang keempat, mampu menyusun proposal dan laporan penelitian kuantitatif dan mendiseminasikan karya akademik dalam bentuk publikasi secara kolaboratif dan tanggung jawab. Dalam mata kuliah metode penelitian kuantitatif ini, nantinya mahasiswa akan diberi materi, yakni yang pertama terkait dengan konsep penelitian kualitatif dan kuantitatif. Di situ nanti perbedaannya seperti apa. Kemudian yang kedua, mahasiswa nanti akan diberi materi terkait dengan apa itu hipotesis yang nantinya akan dipelajari di penelitian kuantitatif. Kemudian dalam mata kuliah ini, mahasiswa juga akan diberi materi terkait dengan desain penelitian kuantitatif. Bagaimana nanti mahasiswa bisa mengetahui dan memahami desain penelitian kuantitatif yang nantinya akan disusun oleh mahasiswa. Mata kuliah ini yakni berbobot 3 SKS yang nanti akan dilalui oleh mahasiswa, dan pertemuan yakni nanti akan berjumlah 15 pertemuan yang nantinya di pertemuan yang ke-8 itu akan dilaksanakan UTS, dan pertemuan yang terakhir yakni 15 akan dilaksanakan UAS. Nah,
inilah demikian daripada uraian singkat daripada mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Saifuddin, dosen Prodi PAI, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pada kesempatan yang bahagia ini, saya akan mengajar mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Sebagaimana pertemuan yang lalu, kalian sudah memahami terkait dengan desain penelitian kuantitatif. Saya akan tanya, coba kamu masih ingat apa enggak? Apa saja terkait dengan desain itu? Coba Mas. Apa? Desain eksperimental. Desain eksperimental. Yang keras Mas. Desain eksperimental nanti bertujuan untuk menentukan hubungan sebab akibat. Eksperimental hubungan sebab akibat? Ya. Melibatkan manipulasi variabel. Itu melibatkan manipulasi variabel independen terhadap variabel dependen untuk melihat apanya? Pengaruhnya. Lihat eksperimental itu, ya. Kemudian apa? Kemudian yang kedua apa? Desain penelitian korelasional. Apa, Mbak? Desain korelasional itu apa? Yaitu mengukur hubungan antara dua atau lebih variabel tanpa memanipulasi variabel apapun. Oke, untuk melihat hubungan, ya. Untuk melihat hubungan variabel antar variabel tanpa memanipulasi variabel itu, ya. Melihat hubungannya, ya. Hubungannya seperti apa? Misalkan ada kepedulian orang tua, ada hasil belajarnya, hubungannya apa? Ada enggak hubungannya? Kepedulian orang tua terhadap hasil belajarnya si siswa itu, maka desain itu namanya desain penelitian korelasional. Baik, kemudian ada desain penelitian apa lagi? Deskriptif. Apa itu deskriptif? Ayo Mas, apa Mas? Deskriptif Mas? Desain deskriptif itu untuk menggambarkan karakteristik suatu populasi atau fenomena tanpa mencoba untuk menjelaskan hubungan sebab akibat. Ya, mendeskripsikannya. Dari suatu populasi seperti apa? Ya, bagaimana populasi itu digambarkan semua, dideskripsikan semuanya. Nah, pada kesempatan yang pertemuan yang kali ini ada beberapa desain penelitian. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah desain penelitian eksploratif dan desain kausal komparatif. Ya. Apa itu desain penelitian eksploratif? Yaitu desain penelitian yang mengeksplorasi, ya, mencari, menggali informasi, ya, menggali informasi terkait dengan entah itu sampelnya, yang dimana sampel itu nanti bisa secara umumkan, ya, di populasinya seperti apa, diduga seperti apa, digali terus. Misalkan kepedulian orang tua di kelas ini, di kelas A ini, itu diekspor, digali. Ada kemungkinan yang lain tidak, yang bisa nanti disimpulkan, oh ternyata secara umum kepedulian orang tua itu dapat meningkatkan hasil belajar. Nah, itu namanya mengeksplorasi. Satu sampel nanti bisa disimpulkan secara umum. Itu namanya desain penelitian eksploratif. Kemudian ada desain kausal komparatif. Apa? Menyelidiki perbedaan nanti. Jadi menyelidiki perbedaan ini seperti apa? Misalkan di kelas A ini, ya, kepedulian orang tua ada, di kelas B tidak ada. Nanti akan dilihat
Ada tidak perbedaan terkait dengan hasil belajarnya si siswa itu? Yang kelas A ini kepedulian orang tuanya ada, yang kelas B tidak ada. Nah, nanti bagaimana perbedaan? Oke, itu ya. Jadi ada 5 desain penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah apa? Desain penelitian eksperimental, kemudian desain penelitian korelasional, kemudian deskriptif, kemudian eksploratif, kemudian yang kelima komparatif. Nah, itu desain-desain penelitian. Baik, saya akan menanyakan yang punya kamu untuk apa? Siapa? Ayo Mas, kamu apa Mas? Judulnya apa? Yang keras Mas. Ya, punya Mas. Pengaruh pembelajaran online terhadap hasil belajar PAI di MTS Surabaya. Ya, pengaruh pembelajaran online terhadap hasil belajar. Ini mau melihat apa? Pengaruhnya. Variabel independennya apa? Berarti apa? Ada judul di sini, teman kamu pengaruh pembelajaran online terhadap hasil belajar. Variabel independennya apa? Tadi kan apa? Variabel independennya apa? Ini kan judulnya pengaruh pembelajaran online terhadap hasil belajar PAI. Berarti apa itu? Kan mau melihat pengaruhnya. Variabel independennya apa? Kan kalau tadi desain penelitian kuantitatif yang merupakan eksperimen itu harus ada variabel independen, harus ada variabel dependen. Berarti variabel independennya apa? Pembelajaran online. Ya, kemudian variabel dependennya apa? Hasil belajar. Ya, lihat itu. Ya, pembelajaran online-nya seperti apa? Mau lihat pengaruhnya. Baik, punya kamu apa? Judulnya apa? Apa judulnya? Pengaruh kurikulum merdeka dalam pembelajaran PAI terhadap kemandirian siswa. Pengaruh kurikulum merdeka apa tadi? Dalam pembelajaran PAI ya terhadap kemandirian siswa. Apa pengaruhnya kurikulum merdeka itu? Jangan-jangan nggak ada pengaruhnya. Sudah diberi pembelajaran PAI, ternyata siswanya nggak mandiri, ya, masih terus diterangkan, ya, masih terus dijelaskan, ya. Ya harusnya kalian, misalkan siswa diberi kurikulum merdeka, ya, ini kan kurikulum merdeka, ya, harusnya ya merdeka semuanya. Kamu bagaimana? Ya? Belajarnya seperti apa? Mengerjakan tugasnya bagaimana, memahami seperti apa, kan merdeka. Tidak kemudian diterangkan setiap saat begini, tidak kemudian dijelaskan, diberi ini, beri itu. Kamu harus mandiri. Nah, ini melihat ya, kurikulum merdeka dalam pembelajaran PAI terhadap kemandiriannya ada mana? Ada tidak efeknya? Jangan-jangan nggak ada efeknya, kan gitu. Maka desain ini namanya desain penelitian eksperimental. Coba siapa? Lagi. Ayo Mbak, apa judulnya? Ya. Yang keras Mbak. Pengaruh pendidikan agama Islam terhadap pengembangan kehidupan spiritual dan emosional siswa di era modern. Ya, pengaruh
pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam itu apa sih? Mata pelajaran. Mata pelajaran apa? Bisa. Ya, jadi yang namanya variabel nanti itu kan kalau mata pelajaran kan nggak bisa terhadap kecerdasan. Baru ketika ada pembelajaran, ya kan mau melihat sebenarnya pembelajaran PAI, pembelajaran mata pelajaran PAI itu ada enggak pengaruhnya terhadap kecerdasan spiritual? Bukan materinya, bukan mata pelajarannya, tapi setelah dilakukan suatu proses apa? Mungkin pembelajarannya, mungkin dengan model pembelajarannya, mungkin dengan strategi pembelajarannya. Ini sudah dilakukan tindakannya. Kalau mata pelajarannya kan nggak bisa. Ya. Masa hanya ini mata pelajaran apa PAI, ada enggak kecerdasan spiritualnya? Kan nggak bisa. Ya. Karena PAI sendiri itu namanya mata pelajaran. Baru ketika misalkan ada pembelajaran atau model pembelajaran atau setelah strategi pembelajaran, nah itu ada tindakan, ya. Jadi ada tindakan yang dilakukan oleh orang, yaitu dalam hal ini siapa? Guru. Bagaimana model pembelajaran yang dilakukan oleh guru saat memberikan materi apa? PAI. Ya. Saat memberikan materi PAI sama. Kalau misalkan jadi kalau mata pelajaran itu harus ada yang memberikan. Ya. Jadi model pembelajarannya apa mungkin? Kemudian strateginya mungkin mau dicari strateginya bagaimana? Nah, ketika strateginya ada, baru kan bisa melihat pengaruhnya. Nah kalau hanya materinya saja, mata pelajarannya saja, ini ada mata pelajaran PAI, apakah bisa mata pelajaran itu mempengaruhi daripada kecerdasan spiritual siswa? Apa bisa mata pelajaran itu mempengaruhi misalkan akhlaknya siswa? Kan enggak. Baru ketika seorang guru memberikan strategi pembelajaran, memberikan tindakan. Paham ya? Jadi mungkin lebih tepatnya ya, pengaruh model pembelajaran apa misalkan insya ya, dalam materi apa misalkan kalau PAI itu materi wudu misalkan terhadap kebiasaan ibadah. Nah itu bisa jadi begitu. Paham ya terkait dengan itu ya? Baik. Lagi mungkin Mas, apa kamu? Yang keras Mas. Pengaruh pembelajaran PAI terhadap pembentukan karakter anti narkoba pada siswa di sekolah SMA. Pengaruh pembelajaran PAI ya terhadap pembentukan karakter. Ya, pembentukan karakter. Ada enggak pengaruhnya? Tapi pembelajarannya seperti apa? Ya, apakah pembelajarannya itu disuruh baca sendiri? Ya, PAI-nya itu. Jadi perlu dijelaskan ya. Jadi perlu dijelaskan pembelajarannya bagaimana. Pembelajaran yang banyak. Kayak saya kan melakukan pembelajaran nih. Ya. Saya melakukan belajar seperti ini. Yang apakah saya itu memberikan penugasan dulu ya. Ada masalah. Ini masalahnya seperti ini. Ya. Masalahnya saya beri masalah kemudian kamu mencari itu kan harus spesifik ya. Harus spesifik. Pembelajaran itu banyak sekali pembelajaran yang bagaimana. Jadi jangan sampai kita itu mau meneliti kemudian mau kemana. Kalau pembelajaran itu banyak sekali
Jadi spesifiknya apa? Kamu mau meneliti yang kayak apa? Kalau pembelajaran secara umum nanti kamu tidak sama. Jadi harus ada spesifik. Mungkin kalau terkait dengan pembentukan karakter itu apa? Kamu pernah menempuh mata kuliah terkait dengan model-model pembelajaran? Sudah? Apa? Strategi pembelajaran? Sudah ya? Ada berapa? Ada beberapa strategi pembelajaran atau model pembelajaran ada berapa? Ada berapa? Yang cocok untuk pembentukan karakter itu apa? Itu loh. Kalau pembelajaran PAI secara umum kan nanti bagaimana ini? Nggak ada entah itu modelnya atau strategi. Jadi harus dicari ya. Misalkan pengaruh model pembelajaran apa gitu. Kalau pembelajaran PAI secara umum nanti kamu akan kebingungan seperti apa? Bingungan apa? Mencari datanya. Ini model apa ya? Apakah memberikan materi ini ada buku PAI kamu pelajari? Itu juga pembelajaran, ya kan? Pembelajaran kan proses untuk memberikan ya, ilmu itu kepada siswa atau mahasiswa. Apa kemudian ada suatu masalah, dari katakan suatu masalah kemudian kamu berikan kepada siswa suruh nyari misalnya apa itu? Nah, itu secara umum kan? Nah, sehingga kamu nanti akan kebingungan mencari datanya ini. Sehingga harus secara spesifik. Secara spesifik ya, bagaimana ya kamu itu ya meneliti apanya. Kalau pembelajaran apanya, strateginya yang dilakukan oleh guru atau dosen atau model pembelajaran itu ya. Nah, tolong bisa diperhatikan untuk judul kalian yang masih belum belum sempurna, disempurnakan ya, agar supaya apa? Agar supaya kamu nanti mendapatkan pengetahuan itu dan bisa menulis daripada proposal penelitian yang ada. Ada pertanyaan mungkin sebelum diakhiri? Ada pertanyaan terkait dengan materi pada perkuliahan kali ini? Ya, silakan. Bisa tolong dijelaskan lebih lanjut tentang dependen dan independen, Pak? Ya, variabel independen dan dependen. Saya katakan kalau misalkan variabel independen itu pengaruh model pembelajaran A terhadap hasil belajar, maka variabel independennya apa? Model pembelajaran yang nantinya akan ada nggak pengaruhnya di situ. Nah, hasil belajarnya seperti apa? Itu namanya variabel ini, variabel dependen. Itu ya. Pengaruh strategi pembelajaran PAI terhadap hasil belajar, maka variabel independennya mana? Strategi pembelajaran. Variabel dependennya independennya gampangnya yang mau mempengaruhi ada tidak pengaruhnya di sini. Setelah dilakukan sebegitu banyaknya, entah itu tindakan, entah itu apa. Itu ya. Ada pertanyaan lagi? Baik, ada pertanyaan lagi mungkin? Kalau tidak ada, pada kesempatan kuliah hari ini kita akhiri ya, dan nanti pertemuan berikutnya kita UAS ya, sudah mulai UAS. Jadi UASnya apa? Mengumpulkan proposal penelitian. Mudah-mudahan kalian paham. Silahkan kalian tulis bab 1, bab 2, bab 3, dan nanti sekalian kalian kumpulkan pada saat UAS. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan selama perkuliahan ini bermanfaat semua dan kalian dilancarkan semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.